Kemudian nilai SCI kurang dari 2. Nah, SCI ini yang disampaikan Pak Sajat tadi, nilai ini, triggernya. Dia decision-nya adalah pemeliharaan rutin. Jadi nilai apa yang disampaikan Pak Sajat bisa itu merupakan trigger di dalam komponen kita, dalam rating condition. Dan di dalam juga sistem pengambil keputusan di decision tree-nya. Mungkin gitu Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Marsudi. Mungkin sudah terjawab ya Pak Sajat. Ini masih ada waktu 3 menit lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa nulis di chat atau langsung menanyakan langsung. Tadi angkat tangan ada Pak Sarkowi. Mungkin mau bertanya Bapak. Mau nanya apa mau ngetes nih kalau Pak Sarkowi Pak? Wah ini suhu nih. Waduh bahaya nih. Betul Pak. Silakan Bapak Ibu atau Pak Sarkowi mangga. Bila ada pertanyaan masih ada waktu untuk 1 penanya lagi silakan. Ya. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Pak Marsudi dari yang penanya terbaru nih. Harusnya dari Bapak, dari Ibu Francisca ya. Harusnya data IRI lebih menggambarkan kondisi di lapangan bila dilakukan dengan benar. Jadi kendaraan survei tidak boleh menghindari jalan berlubang atau jalan rusak. Bila IRI baik tapi kondisi PCI buruk, berarti survei IRI tidak valid. Mungkin bila dikaitkan dengan decision tree ada tanggapannya, Bapak mangga. Baik, makasih Bu Francisca ya. Jadi mungkin harus kita bedakan ya. Kalau IRI itu survei ketidakrataan. Jadi dia bersifat sebenarnya fungsional sebenarnya. Kalau dalam kita informasi ke publik itu fungsional. Kita bisa kalau misalnya untuk ke publik itu kita bisa IRI ya. IRI sekian mantap gitu kan. Itu kita sampaikan informasi ke publik ya. Jadi IRI itu bukan nilai ketidakrataan, dia fungsional sebenarnya. Jadi kalau misalnya walaupun dia retak pada saat survei ya barangkali ya Bu ya, retak-retak, tapi di dalam kita survei, katakan kita mungkin menggunakan Hawkeye ya. Hawkeye itu kecepatannya 60 ya. Dia nggak rasa gitu misalnya, ya IRI-nya bagus gitu. IRI-nya bagus. IRI-nya bagus, tapi belum tentu IRI-nya bagus karena itu sudah ada retak sebenarnya. Nah, kondisi inilah mungkin dari PCI kita dapat penilaiannya. PCI-nya berapa sebenarnya? Kita dapat nilai PCI. Kita juga mungkin ragu dengan nilai PCI. Kan sebenarnya PCI itu sudah bicara perkerasan loh. Ya kita bisa lakukan dengan survei lenutan. Nah, umumnya kita selama ini kita menganggap bahwa dalam survei yang selama kita, kalau IRI-nya kurang dari 4 ya katakan itu kondisi sudah baik ya. Kita sebenarnya tidak perlu survei lenutan ya. Seperti itu misalnya. Tapi kalau IRI-nya antara 6, 8, kita meyakini juga akan kondisi 6 itu kondisi sedang. Kadang-kadang kondisi sedang di kita ini dengan traffic yang sangat berat, dalam hitungan waktu bisa sebentar aja sudah berubah kondisinya. Karena kondisi jalan ini sifatnya dinamis sekali gitu. Perubahan cuaca sangat besar pengaruhnya. Perubahan overload juga sangat besar pengaruhnya. Jadi traffic sangat besar pengaruhnya. Nah, kalau kondisi seperti itu mungkin kita perlu melakukan lenutan. Jadi memang agak sedikit berbeda Bu. Tapi saya sependapat kalau misalnya katakanlah kalau IRI-nya kurang dari 4 sangat baik lah katanya. Umumnya Pak. Ya mungkin tidak perlu ya kita survei lenutan. Tapi kalau IRI-nya lebih dari 4 dan kita yakini mungkin dari hasil PCI-nya ada keretakan, ada rusakan samping ya. Mungkin ada sedikit barangkali bleeding misalnya. Itu kita harus lakukan survei lenutan. Mungkin itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Vito. Monggo Pak ya, ini waktunya sudah habis tapi pentingnya proses verifikasi validasi data ya. Jadi ketika kita menemukan data IRI yang tidak wajar, itu di situ kita perlu pelajari betul antara mungkin ada dia underspeed atau dia menghindari karena ada mobil mogok misalnya dia pindah lajur sehingga data roughness yang seharusnya diambil tidak tercatat ya. Itulah perlunya kita melihat dari data lain, dari data foto, dari data lenutan, dari data kondisi ya. Sehingga kita apakah nanti memutuskan apakah perlu survei ulang atau perlu melakukan intervensi di lapangan supaya data itu bisa lebih wajar ke depannya. Sementara itu mungkin Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yan. Sepertinya sudah cukup jelas ya Ibu. Mungkin ini tadi ada dari Pak Rama ya, dan juga ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin bisa yang belum sempat bertanya langsung bisa ditulis di kolom chat. Nanti dari panitia akan menyerahkan ke penyaji untuk menjawab. Nanti linknya akan di-share di Linktree ya, jadi bisa dicek jawabannya.
Nah, mungkin sudah dengan ini sudah berakhir untuk sesi yang kedua. Untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan ke MC Ibu Ani. Terima kasih Bapak Ibu, izin. Baik, terima kasih Bapak Vito yang telah memandu sesi kedua kita hari ini. Dan terima kasih kepada para penyaji, Pak Marsudi, Pak Yayan, dan Pak Edwin. Terima kasih telah memaparkan dan berdiskusi dengan sangat jelas dan terperinci mengenai Decision Tree IRMS versi 3. Dan untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi 1 dan 2, sudah kami rekap Bapak Ibu, dan jawaban dapat Bapak Ibu akses melalui link materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga, di mana sesi 3 ini akan paralel dengan sesi keempat. Materi selanjutnya adalah mengenai Budgeting Tree IRMS versi 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Vito dengan pendamping Bapak Marsudi dan Pak Edwin, dan moderator Pak Yayan. Dan dilanjutkan sesi terakhir nanti dengan materi mengenai PKRMS yang akan disampaikan oleh Bapak Krimawan Avicenna didampingi oleh Bapak Hatta dan Pak Fembri, dan akan kembali dimoderatori oleh Bapak Yayan. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Pak Yayan. Silakan Pak Yayan. Terima kasih Bu Ani. Untuk sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai pemrograman dan penganggaran untuk IRMS versi 3 yang akan dibawakan oleh Pak Vito. Sebelum Pak Vito menyajikan, mungkin saya akan bacakan CV dari Pak Vito. Pak Vito menyelesaikan studi S1 Teknik Sipil di ITB pada tahun 2010, dan juga menyelesaikan jenjang studi S2 pada tahun 2019. Ada 2 topik yang diselesaikan, yaitu Media dan Governance dari KU University, dan juga Perencanaan Wilayah dan Kota dari ITB. Riwayat pekerjaan sejak 2017 banyak terlibat dalam pengembangan sistem dan data management di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Saat ini beliau menjabat sebagai subkoordinator data dan informasi di Subdit DPSI Jalan Jembatan di Bintek. Saya persilakan Pak Vito untuk menyampaikan materinya selama waktu 30 menit, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan. Saya sampai dikenalin 2 kali. Tadi Bu Ani kenalin, Pak Yayan kenalin lagi. Terima kasih. Mungkin izin Bapak Ibu peserta webinar dan Bapak Ibu pejabat, izin share screen untuk layarnya. Yang green building itu apa? Green buildingnya yang kalau layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Ya. Makasih Pak Ian. Baik, ini saya izin menyampaikan topik ketiga untuk IRMS versi 3 untuk jalan nasional ya. Untuk sesi terakhir nanti yang untuk jalan daerah akan disampaikan oleh Pak Avicenna dan Pak Hatta dan Pak Fembri. Nah, untuk yang topik terakhir terkait IRMS versi 3 ini melanjutkan dari yang disampaikan Pak Edwin tadi terkait pengambilan data. Lalu dijelaskan oleh Pak Marsudi terkait decision tree, jadi pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, ini proses terakhirnya dari data dan decision tree tadi, bagaimana kita melaksanakan planning, programming, atau budgeting gitu ya, dengan IRMS versi 3. Nah, mungkin untuk outline, nanti akan saya jelaskan singkat, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Marsudi terkait Rensra, bisnis prosesnya. Lalu bagaimana di IRMS mengakomodasi proses itu, membantu proses penyusunan rencana strategis, lalu dilanjutkan proses bisnis untuk budgetingnya, bagaimana konsen-konsennya nanti untuk setiap tahap, mulai dari usulan pagu indikatif, usulan pagu anggaran, dan penajaman, hingga akhirnya kita akan membahas tentang tantangan penyelenggaraan dan preservasi jalan jembatan dengan keterbatasan budget kita. Nah, mungkin ini alur yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marsudi di topik kedua. Mungkin saya menjelaskan singkat lagi ya. Jadi ini bila Bapak Ibu melihat di kolom atas ini bulan, di kolom kiri ini stakeholder yang terkait. Jadi ada paling bawah ini Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan Jembatan, lalu ada Direktorat Preservasi Jalan Jembatan, lalu ujung tombak di daerah ada Balai, dan juga ada direktorat terkait, ada Direktorat Jembatan, dan juga Direktorat Bintek Jalan Jembatan di tempat kami. Nah, jadi ini alur ini adalah diawali dengan penyusunan Rensra, jadi di mana kita menetapkan dulu tingkat layanan. Apa itu tingkat layanan? Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marsudi, ada KPI,
indikator Key Performance Index atau indikator kinerja program, gitu, terdiri dari PCI, IRI, RSL, drainase, dan selanjutnya. Nah, ini berdasarkan itu, mungkin saya lanjutkan ya. Ini kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Marsudi dan Pak Edwin, gitu ya, pengambilan data itu dilaksanakan di balai. Lalu berdasarkan data itu akan dilakukan verifikasi validasi di preservasi, lalu nanti akan dimasukkan ke database, geodatabase Bina Marga, atau kita menggunakan SMD. Jadi IRMS versi 3 dan geodatabase itu adalah hal yang terpisah, gitu ya. IRMS versi 3 itu adalah alat bantu, tools, di mana yang dilaksanakan di IRMS versi 3 itu adalah optimization analysis sebenarnya, analisis optimasi berdasarkan data kondisi jalan jembatan di Indonesia. Data kondisi tadi yang mulai dari ada data lendutannya, data visualnya, data irinya digabungkan di dalam suatu basis data berbasis spasial, itu geodatabase menggunakan dan melalui proses verifikasi validasi di SMD tadi. Mungkin saya lanjutkan. Lalu data-data yang segitu banyak untuk analisa nasional itu dilakukan segmentasi dinamis, tadi sempat disinggung oleh Pak Marsudi, gitu ya. Jadi untuk dari 47.000 kilometer yang datanya per 100, lalu per lane, gitu ya, berapa ratus ribu kilo itu untuk jalan nasional saja, itu perlu segmentasi dinamis untuk mempermudah analisa. Lalu analisanya, prinsip di IRMS itu sebenarnya adalah what if analysis yang menggunakan berdasarkan life cycle cost, gitu, berdasarkan tadi berdasarkan resiko kita dan juga target kita, menganalisa, gitu ya, dari biaya, kebutuhan biaya kira-kira bisa berapa, dan juga kinerja kita bisa mencapai berapa, gitu. Kita mencoba-coba analisis skenario. Nah, dari tadi ya, yang untuk mempertimbangkan tadi resikonya. Nah, dari situ hasil akhirnya adalah Renstra. Tadi sudah dijelaskan Pak Marsudi. Renstra, rencana strategis untuk 5 tahun 2020 sampai 2024. Nah, ini akan saya lanjutkan. Nah, dalam penyusunan Renstra, peran IRMS di sini adalah jadi sebenarnya tujuan tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya oleh Pak Marsudi. Renstra itu dimaksudkan untuk menyediakan jaringan jalan untuk kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Jadi mulai 2020 sampai 2024 dengan tingkat layanan yang ditetapkan. Yang tadi ya, yang KPI dan kemantapan dengan biaya dan resiko terkecil. Nah, di Direktorat Jenderal Bina Marga ini untuk jalan nasional ada beberapa constraint, jadi batasan-batasan yang dilakukan pada saat penyusunan Renstra menggunakan IRMS. Jadi pertama, memperhatikan lintas atau koridor strategis, biasanya itu yang lintas tinggi itu seperti lintas utama, seperti lintas utara, pantai utara Jawa, lintas timur Sumatera, terus Kalimantan ada ya, Sulawesi juga ada, dan seterusnya. Itu diperhatikan. Jadi bagaimana itu diakomodasi di RMS? Ini ada tampilan, saya coba screenshot, gitu ya, tampilan RMS. Jadi kan dari tadi kita bahas RMS, tampilan seperti apa? Ini tampilan, salah satu tampilannya untuk proses optimization analysis. Jadi di sini kita melihat memastikan lintas strategis kondisinya mantap. Nah, di sini kita bikin jadi constraint. Jadi untuk batasan, gitu ya. Di sini untuk lintas utama ini terpotong, mohon maaf. Untuk lintas utama itu harus 100% mantap, gitu, di tahun kelima. Jadi pada tahun 2024 harus semuanya mantap, dan sisanya menggunakan di Renstra ini, mohon maaf, seharusnya 97 ya, target mantapnya di 2024, sisanya 97% mantap. Nah, dan juga target rating kondisi dan kemantapan tiap provinsi per tahun menjadi lebih baik. Nah, ini yang tadi saya juga jelasin, target KPI-nya. Tadi KPI itu tadi sudah jelaskan Pak Marsudi, terdiri dari 60% data IRI, gitu ya, 10% data PCI, 15% RSL, dan 15% dari drainase. Nah, itu ditargetkan kan dari 1 sampai 5 kita ambil target yang menengah, jadi 2,5.
sampai 2024 kita targetnya 2,5. Jadi di tahun kelima targetnya 2,5 KPI-nya. Dan juga untuk kemantapan ini 97 untuk tahun kelima. Nah, oke. Ini untuk Renstra kita berdasarkan unconstrained gitu ya. Jadi sini kalau di RMS itu ditulis di 100T gitu. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Dan juga dengan objektifnya tadi, salah satu ya tadi kita meminimalkan cost, meminimalkan biaya, meminimalkan iri. Jadi irinya harus makin baik sebaik mungkin gitu ya, dengan biaya seminimal mungkin, dengan KPI-nya diminimalkan, semakin kecil semakin baik, dan juga ini road user cost. Tapi maksud di sini adalah di RMS itu sudah ada analisa ekonomi. Jadi total transport cost. Jadi road user cost ditambah maintenance cost diminimalisirkan. Jadi itu sudah ada, dan juga ini untuk untuk men-trigger penanganan rutin gitu ya, karena benefitnya kecil ini dipaksa di-trigger gitu untuk penanganan rutin. Dan juga terakhir tentunya memaksimalkan presentasi mantap. Nah, tetapi ini proses runningnya nggak hanya sekali gitu ya, sekali running selesai. Nah itu bisa harus mempertimbangkan kemampuan penyerapan balai. Nah misalkan kini kita running, nanti ada misalkan balai NTB butuh selama di tahun 2023 gitu misalkan anggarannya itu 33T gitu. Itu kan nggak mungkin kemampuan penyerapannya agak sulit gitu. Nah itu nanti bisa proses runningnya itu bisa dikeluarkan dulu gitu ya, ada strateginya dikeluarkan dulu atau langsung di constrain gitu, misalkan untuk nanti bisa di constrain sini untuk balai NTB maksimal berapa gitu. Nah itu bisa digunakan lah dengan RMS per 3 ini secara teknis gitu ya. Nah tidak lupa memasukkan di RMS per 3 itu committed, penanganan committed. Jadi penanganan tahun sebelumnya, jadi pada saat Renstra 2020-2024 yang multi years dimasukkan, terus yang committed dimasukkan dan seterusnya. Itu bisa diakomodasi. Oke, mungkin itu dari proses itu keluar Renstra. Ini Renstra kita ada IKU, ada IKP. IKU indikator kinerja utama, indikator kinerja program gitu ya. Nah, ini waktu tempuh, mungkin ini yang agak lain, ini di jalan tol ini ya kebanyakan, tapi ada jalan nasional juga. Nah, fokus di RMS paling di sini ya, di rating kondisi, terutama rating kondisi dan juga rating keselamatan. Jadi di sini tadi sudah saya sebutkan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 itu targetnya sampai 2,5. Jadi di sini terlihat sekarang kita posisi di tahun 2022. Nah, ini targetnya tadi ini 2,7, 2,63, 2,61, 2,57 dan di tahun kelima 2,5 KPI-nya. Ini kita bisa mengevaluasi ya dari capaian dari kita menyusun di Renstra 2,7. Tapi KPI kita di 2020 lebih baik ini, alhamdulillah. Jadi dengan target 2,7 kita 2,65. Tapi di 2021 di tahun kemarin mungkin karena kasus COVID gitu ya dan segala macam penundaan pelaksanaan kita berkurang sedikit dari target. Jadi dari 2,63 jadi 2,64, 0,01. Nah, ini untuk 2022 target KPI kita 2,61. Nah, ini muncul nih capaian, tapi bukan capaian ya, prediksi. Jadi prediksi dari menggunakan IRMS kita jadi bisa memprediksi karena tadi sudah ada nutrition model dan engineering rules yang dijelaskan Pak Marsudi, kita bisa memprediksi dengan anggaran yang terbatas kita masih bisa nih mencapai 2,58 lebih baik gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa untuk mengejar yang di sini. Nah, bagaimana proses tadi ya dengan anggaran terbatas dan kita bisa mengakomodasi? Ini saya akan coba jelaskan karena terkait budgeting topik yang sekarang. Mungkin saya next. Nah, ini tadi. Ini diambil kurva-kurva ini alur-alur ini diambil dari SE tadi ya, SE 9 2021. Ini proses yang terakhir. Jadi tadi Pak Marsudi sudah menjelaskan singkat, ini saya coba jelaskan lagi gitu ya untuk mengingatkan. Jadi tadi sudah jelaskan dari Renstra. Dari Renstra itu akan digunakan untuk ini berdasarkan ini ya, data survei kondisi N-1. Jadi semester 2 tahun sebelumnya. Jadi dari data kondisi dikumpulkan, IRMS mengambil gitu ya, bukan dimasukin IRMS mengambil dari tadi geobasis data yang berbasis spasial, terus dilakukan segmentasi dinamis
Tapi pada praktiknya di balai juga dan juga di preservasi udah nggak pakai segmentasi dinamis lagi. Kita kan sekarang udah berapa 100 meter gitu ya. 100 meter per lane udah mampu lah dari survei RMS-nya gitu lebih detail. Nah, itu di running dari preservasi gitu ya, di running untuk yang per provinsi, biasanya sih per wilayah ya, per wilayah, terus nanti dapat yang per provinsi untuk tadi ini untuk usulan pagu indikatif. Jadi misalkan Bapak Ibu lihat di sini nih, nah sekarang kita masuknya ke sebelum pagu indikatif terbit, ini masih usulan pagu indikatif. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi oke. Nah, terus nanti hasil yang usulan ini diproses bareng gitu ya dengan BPIW dan juga teman-teman dari daerah, ada di Rakor Bangwil gitu. Jadi akan masuk, nanti akan ada dilakukan di penajaman kontrak gitu ya, diakomodasi ini usulan dari teman-teman daerah, nanti masuk nih ke usulan Bangnas, trilateral meeting juga dilanjutkan yang Bappenas, Keuangan dan PUPR gitu ya, dan langsung dilanjutkan untuk Renja yang akan dibahas di Raker RDP. Tapi sekali lagi ini normatif gitu ya. Ini kan seharusnya dilaksanakan di Maret, tapi mungkin ada beberapa proses kita di tahun ini belum sampai sini gitu karena COVID biasanya. Jadi banyak yang tertunda. Oke, terus ini tadi sudah usulan pagu indikatif, sini pagu anggaran gitu. Anggaran. Nah, dari pagu anggaran ini sudah masuk nih nanti ada survei semester 1. Nah, ini akan dilakukan sebagai dasar untuk penajaman. Penajaman ini, next dulu. Ya, tadi masuk, tadi segmentasi dinamis, tapi sekarang enggak, udah pakai 100 meter. Nah, ini setelah terbit pagu anggaran hingga alokasi gitu ya, sampai alokasi sudah diketok, lakukan penajaman lagi. Penajaman dari balai running, penajaman. Nah, ini dilakukan pakai sesuai pagu dulu. Habis itu direview di preservasi. Nah, ini tadi prosesnya. Jadi preservasi bareng dengan balai, ada ini proses. Jadi hasil analisa program RMS harus disesuaikan dengan kebutuhan kondisi aktual di lapangan. Jadi maksudnya ya hasil RMS itu hasil programming. Bila dibutuhkan di project atau desainnya tidak sesuai ya mangga. Tinggal dibahas gitu ya. Jika terdapat tidak kesesuaian, maka balai perlu melaporkan ke preservasi dan juga ditembuskan gitu ya ke Direktorat Bintek ke kita biar tahu di mana gitu buat untuk evaluasi. Nah, ini prosesnya berdasarkan ini fit gitu ya, video, foto, masuk ke pavement. Nah, bila sudah nanti akan ditajamkan, yang telah ditajamkan akan dituangkan ke RKKL yang terakhir gitu ya. Nanti ditelaah bareng-bareng trilateral, Keuangan Bappenas dan terbit nih DIPA-nya. Di akhirnya gitu ya. Jadi terbit DIPA-nya untuk penanganan tahun depan. Oke. Nah, ini bagaimana IRMS versi 3 yang menggunakan platform Agile Asset sekarang, khususnya untuk yang jalan mengakomodasi tadi. Jadi sini saya tandai yang kuning yang baru ini. Kalau ini tadi sama ya, memperhatikan koridor strategis, didahului, oke, terus di running untuk mencapai target rating kondisi Rensra. Nah, jadi untuk usulan pagu indikatif, kita kan harus unconstrained gitu ya. Jadi untuk mencapai target, jadi bahasanya untuk mencapai target, jadi dari proses yang sebelumnya, yang Rensra tadi, kita ketemukan tadi, tahun pertama untuk resiko dan efisiensi, itu kita kayaknya 2,7 aja nih, terus 2,63, 2,61, 2,5, 2,5. Untuk mengakomodasi tadi ya, banyak pertimbangan tadi. Dan sudah kita punya target per tahun seperti ini, terus kita unconstrained gitu ya, buat ngitung kebutuhannya berapa sih, itu kan karena untuk usulan pagu indikatif. Ini kita masukkan di gedein gitu ya, 100T, 1, 2, 3, 4, 5, dengan objektif. Jadi kita di RMS Optimization Analysis, objektifnya apa? Tadi seperti tadi sama, jadi memaksimalkan IRI, mencari yang IRI paling baik, KPI paling baik gitu ya. Jadi selain kemantapan dan KPI juga, terus ratio surplus atau total transport cost gitu ya, dimaksimalkan di paling rendah gitu ya, minimalisir. Terus men-trigger tadi rutin maintenance gitu, walaupun benefitnya kecil biar bisa muncul treatment cost dan manfaat.
Nah ini bila itu sudah dilakukan, muncul itu nanti usulan indikatif gitu ya, seperti tadi di flow sebelumnya. Nah dari usulan pagu indikatif tadi muncul nih, yang saya dikuningin lagi nih, sudah ada alokasi, tapi masih yang indikatif. RMS, di running lagi di RMS, dari alokasi pagu tadi, misalnya alokasi pagu indikatifnya ini, di tahun pertama 400 juta, di tahun kedua 600 miliar ya, 400 miliar, 600 miliar. Nah, terus kita running gitu. Nah, ini sudah mempertimbangkan nih, karena tadi proses sudah ada kontrak ya, jadi memasukkan di situ, terus pertimbangan-pertimbangan itu tadi dimasukkan ke committed tadi, master work plan. Prosesnya masih sama. Jadi, tapi sekarang perbedaannya sudah ada constraint biayanya sudah tahu. Nah, di sini saya coba contoh munculkan ini screenshot untuk tadi master work plan. Jadi misalkan ini terlihat gitu ya, datanya per 100 nih 6,01 per lane gitu. Jadi per lajur, per ruas, per provinsi bisa terlihat dan bisa berdasarkan ini juga nih, dasar anggarannya ya, misalkan SBSN. Jadi kita yang committed dimasukin di sini semua. Jadi maksudnya committed di sini atau master work plan di sini, RMS versi 3 nggak akan ngitung-ngitung lagi. Kalau udah dimasukkan ke sini, ya udah. Jadi misalkan untuk ruas ini butuhnya ini, harus ada tersedia anggarannya di tahun ke N gitu. Nah, itu gunanya maksudnya master work plan. Jadi RMS menghitung ya selain yang ada di master work plan. Dan gitu, jadi itu tadi ya, namanya committed ya, yang commit itu diakomodasi besar. Oke, ke tahap selanjutnya setelah tadi untuk proses usulan pagu anggaran. Ya, jadi usulan pagu anggaran, batas tertinggi anggaran yang dialokasikan gitu. Ini muncul nih untuk alokasi anggaran. Nah, tadi kan sudah dari usulan pagu dapat nih alokasinya. Nah, misalkan tadi kita di pagu anggaran 400-600, ternyata pasti alokasi turun nih 400 sama 550 gitu ya. Ternyata turun, ini dicontohkan gitu, misalkan turun. Yang baru tadi yang kuning, sekarang perbedaannya sekarang dengan alokasi pagu anggaran masih sama, ini tadi juga ada ya, tapi ini sudah ada usulan anggota DPR gitu, jadi komitednya ditambahkan di sini di master work plan. Dan ini sudah menggunakan tadi data survei semester 1 ya, semester 1 untuk penajaman tadi, dan juga tadi ya sudah saya jelaskan berdasarkan ini, udah menajamkan ini, ada juga proses fit to fact. Jadi di hasil running yang ada di RMS bisa diintervensi itu sesuai kondisi aktual di lapangan. Tapi tetap saja, tapi ya tentunya perlu pembahasan. Jadi bila dibahas di sini ya tadi ya, pagu alokasi adalah batas tertinggi yang dialokasikan gitu, dan dituangkan dalam ini ya dokumennya. Nah, penyusunan program yang perlu diperhatikan adalah penyusunan program preservasi jalan dilakukan secara dinamis. Jadi berdasarkan kebutuhan aktual, ini tadi juga dijelaskan ya, udah kondisi yang ada atau prediksi kondisi dan kan masa akan datang. Nah, jadi sebaiknya itu gitu. Siap, mohon maaf, berapa menit lagi Pak? 9 menit. Oke, siap. Kasih Pak ya. Nah, akan datang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ini sudah di proses terakhir. Nah, jadi ini potret lah, ini saya coba gambarkan potret. Tadi dijelaskan secara alur gitu ya. Potret itu seperti apa nih yang terbaru. Ini PUPR, ini Bina Marga. Nah, misalkan biar kelihatan komposisinya gitu ya, banyak juga nih. PUPR tadi, usulan pagu indikatif 176, Bina Marga dapatnya 6,68 T. Terus pagu indikatifnya dari usulan jadi pagu indikatif jadi 100, Bina Marga dapatnya 39,7 T. Dari pagu indikatif sama pagu ternyata malah naik ini 100,5 T. Tapi Bina Marga tetap jadi 39,7. Jadi ini tadi proses usulan di Maret, pagu indikatif di April, pagu anggaran di Juli. Ini untuk potret saja, jadi menggambarkan sebenarnya dari yang kita running gitu ya, yang paling ideal kita cuma dapat 39. Nah, jadi ada ini tadi Pak Marsudi sudah menyebutkan backlog. Gitu. Jadi kita tuh butuhnya 68 T loh, terus kenapa cuma dapat 40 T gitu. Jadi masih ada kekurangan yang biar ideal nih 8,4.
Oke, tapi ini tadi kan udah kita running juga ya lagu anggaran dan keterbatasan itu bagaimana masih bisa mencapai target. Jadi masih bisa juga dibantu sama IRMS. Oke, nah ini slide terakhir saya. Terima kasih ya. Nah, ini tadi sudah. Jadi tadi ini 39,7 T ya untuk Bina Marga. Nah ini didetailkan lagi yang terkait preservasi jalan jembatan. Jadi yang menggunakan IRMS lah. Jadi ini Renstra. Kalau di Renstra gitu ya, harapannya kita sih dapatnya 23,345 23 T untuk bisa mencapai 2,7. 2001 kita sih di Renstra adanya 28 T target ini ya, biar bisa 2,6. Ini di 2022 30 T biar bisa dapat 2,61. Terus nanti 2023 27 T biar dapat 25, dan akhirnya kalau di Renstra kita butuhnya paling gede nih 30 T biar bisa tercapai ini 2,5. Tapi pada kenyataannya gitu ya, memang keterbatasan anggaran gitu ya, dinamis sekali. Dari 23 kita cuma dapat 20 T. Nah, tetapi duitnya dikurangi, ini KPI kita bisa lebih baik nih. Jadi misalkan tadinya targetnya 2,7, duitnya cuma dapat 20 T, tapi ini 2,65. Nah, tapi di sini kita ada ditandain gitu ya, ada backlog gitu. Ada backlog tadi sisa 2,4. Di sini, nah yang 2021 nih baru. Selisihnya ini 4 T, dari 28 dikasih 24, masih tapi malah nggak mencapai target kita jadinya. Maka mungkin karena backlog ini gitu kan. Nah terus 2022 yang tahun ini ya, tahun yang berjalan sekarang, kita ini ada 9 T nih. Jadi kalau di total backlognya ini 14,9 T. Tapi berdasarkan running di RMS prediksinya kita bisa 2,58 lebih baik gitu, lebih baik dari target. Nah mungkin ini ya tantangan di kita dan juga alat bantu RMS versi 3 bisa membantu gitu, membantu walaupun anggarannya dikurangi dengan proses tadi ya optimization analysis itu bisa dicari solusi yang terbaik. Jadi walaupun dengan keterbatasan anggaran backlog 14,9 diprediksi, walaupun masih prediksi gitu ya, nggak tahu nanti pas survei berapa, bisa lebih baik gitu, bisa lebih baik. Nah, cuman pasti ini kan pasti ada efek sampingnya lah. Apa itu kan? Nah mungkin bila kita melihat lebih detail gitu, secara nasional sih membaik. Tapi bila kita melihat detail nanti per lane, per ruas, per provinsi gitu, bisa kita lihat di RMS versi 3 ini kan tadi sudah dijelaskan Pak Marsudi, ada beberapa penanganan yang namanya holding. Jadi dengan uang yang terbatas, nah, bagaimana si penanganan holding ini bisa menjamin kondisinya itu nggak rusak lebih berat. Jadi salah satu holdingnya juga ada namanya staging maintenance gitu. Jadi penanganan bertahap. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita lihat detail, ya itu tadi banyak ujung-ujungnya itu banyak yang kondisinya marginal gitu sebenarnya. Jadi dibatas tadi kalau dijelaskan Pak Marsudi, dibatas antara yang sedang, kalau misalkan bahasanya mantap gitu ya, atau KPI-nya itu yang tadinya mepet-mepet gitu, mau loncat ke rusak. Jadi banyak yang marginal. Nah seharusnya idealnya itu dari backlog ini sebenarnya seharusnya itu dari backlog ini dia membiayai yang marginal ini untuk penanganan preventif gitu ya. Jadi bukan holding, jadi yang preventif. Jadi jauh lebih baik lah gitu. Nggak udah mepet-mepet mau rusak lagi. Nah juga bisa lihat juga ini dari kemantapan gitu ya. Ini 2022 naiknya cuma dikit nih 92. Padahal target kita tadi kan di Renstra di 2024 97%. Ini cuma naik 0, berapa gitu. Jadi masih punya utang 5% nih karena backlog ini. Jadi misalkan kita lihat di KPI-nya mungkin naik, tapi dari kemantapan kita bisa lihat masih banyak lah utangnya. Jadi dari sini. Mungkin dari saya sudah sih Pak Yayan. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih Pak Vito yang telah menyampaikan materi secara rinci dan jelas. Saya lihat kita masuk ke sesi diskusi. Namun saya lihat belum ada pertanyaan di dalam kolom chat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung, silakan angkat tangan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, mungkin Pak Yayan lanjut pakai RMS. Ya, jadi mungkin kami tetap masih membuka pertanyaan dari Bapak Ibu semua peserta webinar ini. Mohon nanti disampaikan secara tertulis. Nanti akan dikoordinir oleh panitia dan nanti akan diberikan jawaban secara tertulis dan akan didistribusikan melalui link yang ditetapkan oleh panitia. Terima kasih Pak Vito. Kita akan lanjut dengan sesi terakhir, yaitu mengenai PKRMS. Di sini akan ada dua bagian materi. Pertama materi pengenalan PKRMS yang akan disampaikan oleh Pak Afi, Pak Primowan Afisana. Sebelum Pak Afi menjelaskan, izinkan saya membacakan CV dari Pak Afi. Iya, biasanya ada di samping itu. Pak Afi ini menyelesaikan jenjang studi S1 di Teknik Sipil di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1997. Juga menyelesaikan jenjang studi S2 Master of Construction Management di University of New South Wales, Australia pada tahun 2000. Riwayat pekerjaan, lihat sejak tahun 2002 banyak terlibat di dalam penanganan jalan tol, dan terakhir yang saya tahu di BPJT terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Teknis untuk jalan tol, dan saat ini Pak Afi menjabat sebagai Kepala Subdit Jalan Daerah di Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Saya persilakan Pak Afi untuk menyampaikan materinya dalam waktu 30 menit, nanti mungkin dibantu oleh dari teman-teman dari Kiat. Silakan. Terima kasih Pak Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba untuk membawakan materi terkait PKRMS nanti bersama-sama juga dengan Pak Hatta. Izin untuk kami screen sharing. Bisa terlihat Bapak dan Ibu? Ya, bagus Pak. Ya, yes. Oke. Jadi mungkin kami sedikit saja membawakan. Jadi sebagaimana tadi mungkin sudah disampaikan di awal tadi waktu Pak Marsudi dan Pak Vito bahwa memang kondisi untuk jalan nasional kita memang perlu penanganan yang sekarang memang backlog yang masih cukup sangat besar. Nah, mungkin sedikit merimain tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa kondisi jalan nasional kita tuh sekitar 47.000 km, yaitu di mana itu hanyalah sekitar 9% daripada panjang jalan secara keseluruhan, dan dengan kondisi saat ini 92% mantap. Sedangkan untuk jalan provinsi sendiri itu sekitar 47.000 kilo, juga panjangnya hampir sama dengan jalan nasional, dan itu merupakan juga sekitar 9% dari panjang jalan secara keseluruhan. Dan juga jalan kabupaten kota ini yang sangat-sangat besar itu sekitar 82% dari panjang jalan secara keseluruhan, dengan kondisi kemantapan sekitar 62%. Lalu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan jalan, kita juga sudah disampaikan oleh Pak Marsudi atau Pak Vito bahwa sangat perlunya adanya pemeliharaan jalan yang baik. Yang itu tentu saja dimulai dari tahapan perencanaannya yang diawali dengan pelaksanaan surveinya dan lain-lain, bahwa memang
pelaksanaan survei itu harus dilaksanakan dengan sangat-sangat baik, lalu juga dengan perencanaannya maupun programnya. Jadi pelaksanaan perawatan jalan itu harus dilakukan dengan baik, yang kalau tidak dilakukan itu akan menimbulkan biaya-biaya yang sangat besar. Jadi akan sangat lebih sulit untuk melakukan perbaikan dibandingkan kita melakukan perawatan secara periodically sesuai dengan programming yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi jalannya. Jadi sekali penurunan kondisi itu terjadi, maka biaya-biaya untuk melaksanakan perbaikan jalan akan sangat-sangat bertambah yang cukup signifikan, dan diperlukan perencanaan program preservasi yang tepat dan optimal untuk memastikan kondisi dan kualitas jalan yang mungkin dapat dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, terkait dengan PKRMS ini sendiri, coba kami sampaikan bahwa PKRMS ini merupakan alat bantu yang digunakan dalam perencanaan dan pemrograman dan penganggaran untuk jalan provinsi dan kabupaten. Jadi sebenarnya secara prinsip sama dengan dengan IRMS ataupun yang sudah dikembangkan IRMS versi 3. Cuman ini hanya untuk jalan kabupaten dan provinsi. Jadi lebih ke simplified atas IRMS sebenarnya pada prinsipnya seperti itu. Dan saat ini sebenarnya juga telah digunakan yaitu untuk jalan-jalan yang memang jalan daerah yang mendapatkan hibah jalan daerah, baik itu melalui PHJD maupun melalui PRIM, bantuan dari pemerintah Australia. Nah, output daripada PKRMS ini sebenarnya sama juga, yaitu dengan IRMS, yaitu untuk melakukan penanganan suatu jalan. Jadi nanti akan ketahuan kondisinya seperti apa, jenis penanganan yang diperlukan seperti apa, apakah itu perlu rutin kondisi, apakah itu berkala, rehabilitasi, ataupun pelebaran termasuk rekon, termasuk perkiraan kebutuhan biaya, termasuk prioritisasi dalam penanganannya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini itu sudah digunakan di ruas-ruas yang menggunakan PHJD dan PRIM, dan ke depan diharapkan secara bertahap teman-teman di pemerintah daerah itu dapat juga mengaplikasikan PKRMS ini, sehingga didapatkan keseragaman dalam pelaksanaan survei, dan survei cukup dilakukan satu kali, sehingga survei dapat berjalan dengan efisien dengan adanya keseragaman data inputting tentunya. Dan ke depan juga untuk jangka ke depannya nanti diharapkan data-data daripada PKRMS ini juga diharapkan dapat ditarik atau dapat disinkronisasikan dengan data-data atau programming dari IRMS. Jadi harapannya ke depan dapat diintegrasikan antara PKRMS dan IRMS ini. Dan untuk selanjutnya bahwa izin kami melanjutkan bahwa untuk PKRMS itu sendiri telah diterbitkan atau sebagai landasan hukumnya telah diterbitkan surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 22 tahun 2021, yaitu yang isinya secara prinsip adalah mendeliver daripada manual daripada PKRMS ini sendiri. Manual PKRMS yang sejatinya adalah merupakan panduan daripada pengaplikasian PKRMS sendiri, dari mulai tahapan survei, lalu dari tahap perencanaan, programming, termasuk budgetingnya nanti kira-kira seperti apa. Nah, dengan penerapan PKRMS ini, maka diharapkan pelaksanaan daripada survei-survei tadi sebagaimana telah disampaikan itu dapat berjalan dengan baik, dan diharapkan nanti dapat digunakan sebagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rangkaian daripada pemrograman untuk jalan-jalan provinsi dan kabupaten. Nah, dapat kami sampaikan mungkin di sini lebih awal bahwa saat ini tengah juga diinisiasi untuk dapat dilakukan peningkatan landasan hukum surat edaran ini, yang semula surat edaran Bapak Dirjen Bina Marga nanti akan ditingkatkan menjadi oleh Bapak Menteri, baik itu nanti mungkin berupa surat edaran Menteri maupun dalam bentuk peraturan Menteri, yang sehingga akan dapat dijadikan suatu pedoman yang sifatnya sebagai acuan bagi teman-teman di pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan pemrograman. Nah, surat edaran ini lebih dimasukkan sebagai acuan teknis bagi teman-teman di daerah dalam perencanaan, pemrograman, dan penganggaran,
guna mewujudkan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan preservasi jaringan jalan provinsi kabupaten agar dapat berlangsung secara akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, lingkupnya secara umum itu lebih ke surat edaran tersebut, lebih ke gambaran terkait PKRMS-nya seperti apa, terus terkait dengan penggunaan aplikasinya seperti apa, terus panduan rinci daripada implementasi programnya seperti apa, lalu juga panduan daripada pengumpulan data aplikasi PKRMS. Nah, untuk manual pedomannya sendiri nanti akan sekiranya diperlukan nanti akan dapat dibantu nanti mungkin oleh teman-teman di Bintek untuk dapat sekiranya ada teman-teman yang memang membutuhkan. Nah, ini mungkin lebih ke pengulangan saja. Nah, ke yang penting bahwa diharapkan dalam periode waktu 5 tahun ke depan itu diharapkan bahwa PKRMS ini dapat diimplementasikan oleh teman-teman di daerah dalam pelaksanaan pemrograman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit sebagai pengantar. Nanti untuk selanjutnya detail daripada program aplikasi itu sendiri akan dibantu dijelaskan rinciannya oleh Pak Hatta. Beliau adalah selaku ada di dalam tim Kiat kerjasama Indonesia Australia untuk infrastruktur yang memang sejatinya dari awal beliau sudah terlibat penuh dalam penyusunan aplikasi PKRMS ini sendiri. Terus selanjutnya kami kembalikan ke Pak Yayan lebih dahulu. Kami persilakan Pak Yayan. Baik, terima kasih Pak Afi. Selanjutnya saya persilakan Pak Hatta untuk menyampaikan materi tambahan Pak. Ada waktu sekitar 21 menit Pak. Silakan Pak Hatta. Terima kasih Pak Afisina dan juga Pak Moderator Pak Yayan. Kami perkenalkan, saya Hatta Latif dari Kemitraan Indonesia untuk Infrastruktur. Jadi memang betul Pak apa yang disampaikan tadi Pak Afisina, ini adalah PKRMS ini adalah kerjasama antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini dengan Dirjen Bina Marga dan juga PFID. Nanti dan ini memang PKRMS ini kita sudah kembangkan sejak kita ada pilot yang disebut PRIM NTB, yaitu Provincial Road Improvement and Maintenance di Provinsi NTB, dan satu lagi di Kabupaten Lombok Barat, dan sekarang ini sedang kita selesaikan yang di Kabupaten Probolinggo. Memang nanti detailnya atau overview-nya bisa disampaikan oleh rekan kami dari PIC, Pak Fembri. Monggo Pak Fembri bisa dijelaskan untuk overview dari PKRMS. Kami persilakan Pak Fembri. Halo, tes, bisa dengar Pak suara saya Pak? Jelas Pak. Oke, terima kasih Pak Yayan, Pak Hatta, Pak Afisina atas waktu yang diberikan pada kami. Mungkin panitia mau dibantu presentasinya. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar 40. Baik, Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi terkait overview atau pengenalan PKRMS. Jadi kalau kita lihat dalam slide pertama, itu sudah muncul sebenarnya sebelumnya Mas, tolong sebelumnya, covernya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tampilan PKRMS itu ada di cover atau slide nomor 1 ini. Jadi terdiri dari beberapa menu. Menu utama itu ada administrasi, pengaturan jaringan, jalan, struktur, lalu lintas. Nah, itu adalah sebenarnya menu-menu yang ada di dalam tools atau software PKRMS ini. Jadi PKRMS adalah kepanjangan dari Provincial Kabupaten Road Management System. Sejarahnya sebenarnya PKRMS itu dibangun oleh Kiat pada proyek PRIM, di pilot projectnya ada di NTB tahun 2015 sampai 2016. Kemudian program ini di scale up oleh waktu itu oleh Sekjen PUPR untuk diaplikasikan
dalam program hibah jalan daerah. Lanjut. Jadi sebenarnya PKRMS itu kalau di sini disebutkan adalah alat atau tool untuk perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Awalnya memang tadi sudah saya sampaikan khusus diperlukan untuk menunjang program prima yang mendapatkan hibah itu diwajibkan untuk menggunakan tool PKRMS di dalam proses pemrograman jalan daerah untuk seluruh ruas jalan di masing-masing provinsi dan kabupaten. Kemudian di dalam tool PKRMS juga dilakukan perhitungan analisa. Jadi kita melakukan analisa juga menggunakan kombinasi antara kuantitas norma untuk pekerjaan major work. Kemudian diharapkan dari PKRMS ini karena dilakukan survei terhadap kondisi seluruh jaringan jalan provinsi dan kabupaten dapat dijadikan sumber database utama untuk keperluan perencanaan yang bisa menampung baik data RNI atau data inventarisasi, data kondisi, data proyek maupun sejarah proyek atau sejarah data jalan, kemudian ada peta dan penanganan yang lain. Kemudian selama ini PKRMS itu diberikan secara free kepada daerah, terutama untuk daerah yang penerima hibah jalan daerah dan PRIM. Jadi sampai saat ini sifatnya masih bersifat stand alone. Jadi masing-masing provinsi ataupun kabupaten bisa melakukan running atau memanfaatkan tool PKRMS itu secara independen. Lanjut. Ya, terus. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa secara jaringan jalan terkait dengan status ataupun kewenangan, tadi disampaikan bahwa hampir 91% itu jalan itu statusnya adalah jalan provinsi dan kabupaten terkait dengan kewenangannya. Jadi kalau saat ini ada 34 provinsi dan hampir 514 kabupaten plus kota, mayoritas jalan di Indonesia itu adalah dominan adalah jalan daerah atau jalan provinsi dan kabupaten. Ini sungguh merupakan tantangan bagi Kementerian PUPR di dalam membuat suatu sistem standarisasi dan pemrograman yang sama dengan harapan ada output standarisasi yang bisa dipakai. Terus lanjut. Sehingga dari PKRMS itu terkait dengan pekerjaan pemeliharaan atau preservasi itu cakupan pekerjaan yang dilakukan analisa di dalam program PKRMS meliputi yaitu pemenuhan kebutuhan akan pemeliharaan rutin maupun kondisi dan holding treatment, kemudian pemeliharaan berkala, kemudian ada rehabilitasi, rekonstruksi, dan ada juga unsur road safety, dan juga ada tool perkembangan yang terbaru bisa dilakukan analisa terkait dengan level of service dengan kriteria visi ratio. Jadi sampai saat ini memang PKRMS sudah sampai tahap versi 1.38. Jadi ada beberapa versi di mana masing-masing versi itu mengalami pengembangan atau development sesuai dengan kebutuhan. Bisa terus lanjut. Nah, ini adalah gambaran tipikal ya untuk kondisi jalan provinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia karena
ada alasan karena keterbatasan anggaran ataupun juga karena alokasi pemeliharaan rutinnya itu sangat minim, sehingga kita bisa lihat bahwa pelaksanaan pekerjaan rutin yang seharusnya bisa dilaksanakan setiap tahun itu menjadi tantangan dan kendala yang sangat besar, sehingga diharapkan ada awareness ataupun goodwill dari pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten untuk mengalokasikan pemeliharaan rutin itu dengan dengan anggaran yang layak. Dari kita itu sudah pernah menghitung bahwa untuk pemeliharaan rutin per kilometernya itu seharusnya sudah mencapai nilai hampir 40 juta rupiah per kilometer untuk pemeliharaan rutin, untuk menjaga supaya kondisi jalan tetap baik, dalam kondisi mantap, dan semua fungsi dari jalan itu bisa bekerja dengan fungsinya. Kalau kita lihat ini kan bahunya sudah tidak berfungsi, salurannya tidak berfungsi, kondisi permukaan jalannya pun sudah tidak dalam kondisi yang baik. Terus perlu ditambah terus. Nah, ini adalah kita coba untuk melakukan pengenalan terkait dengan PKRMS. Jadi PKRMS itu adalah satu sistem berbasis komputer Windows gitu ya, operating sistemnya Windows, kemudian bahasa pemrograman adalah Microsoft Access, dan di dalamnya disupport oleh kemampuan untuk membuat analisis peta dengan quantum keys, yang mana quantum keys adalah sampai saat ini masih bersifat free, tidak ada pengenaan charge untuk software ini. Jadi diharapkan nanti setiap ada perkembangan, kalaupun ada inovasi yang ingin disampaikan, bisa disampaikan ke Bina Marga terkait dengan mungkin ada keinginan untuk melakukan inovasi lebih lanjut. Terus jadi selama ini PKRMS itu pada suatu siklus perencanaan tahunan dia ada di posisi terkait dengan penyediaan kebutuhan data, yaitu penyusunan database kondisi jalan daerah secara keseluruhan, dilakukan dengan melakukan survei-survei, baik survei inventarisasi maupun survei kondisi. Kemudian juga dilakukan analisis. Tadi juga sampaikan bahwa tool PKRMS itu mempunyai kemampuan untuk planning, programming, dan budgeting. Jadi di dalam PKRMS akan muncul nantinya adalah outputnya itu sebenarnya intinya adalah program kerja untuk suatu ruas-ruas tertentu, di mana di dalamnya tiap segmen itu ada penanganan, dan juga nanti akan muncul cost atau biaya yang diperlukan untuk penyelesaian satu ruas. Terus lanjut. Waktu tinggal 9 menit, Pak. Oh, 9 menit, Pak. Baik. Jadi mungkin kalau PKRMS itu dia parameternya adalah treatment trigger index, indeks pemicu penanganan. Sebenarnya ini kalau kita korelasikan lebih kepada tadi PCI, Pavement Condition Index, karena yang dinilai adalah tingkat kerusakan permukaan jalan dan juga menghitung volume kerusakannya. Kemudian dari hasil survei kondisi tersebut, masing-masing tipe kerusakan, yaitu ada 9 tipe kerusakan plus 1 untuk, sebenarnya ada 10 data yang perlu dilengkapi, tapi untuk roughness atau ketidakrataan itu masih bersifat opsional. Jadi ada 9 tipe kerusakan yang harus dilakukan asesmen di lapangan, kemudian dilakukan perhitungan volume untuk selanjutnya sebagai input dalam perhitungan TTI. Tentu dengan pembobotan untuk masing-masing
defect itu berbeda untuk ke-9 tipe kerusakan. Di samping itu juga sebenarnya sudah dikembangkan juga untuk survei kondisi untuk beton, jadi jalan penutup aspal, beton maupun konblok, dan juga sudah ditambah juga sekarang dengan kemampuan untuk survei mengakomodasi kepentingan DAK yaitu SDI. Terus lanjut. Ini juga ada pemodelan untuk deteriorated modelnya. Jadi di dalam PKRMS itu ada deteriorated model juga dengan mengacu pada HDM4. Jadi kita memprediksi deteriorated model untuk 1 sampai 10 tahun. Terus ini kira-kira grafik yang muncul. Ini adalah tampilan PKRMS. Saya kira tadi udah. Terus lanjut. Nah ini sebenarnya secara umum sebelumnya. Secara umum bahwa dalam PKRMS itu ada ketentuan bahwa segmen jalan bisa dibagi menjadi ruas per 100 maupun 200 meter. Kemudian selain panjang jalan perlu juga didata terkait lebar dan jenis, kemudian updating setiap tahun untuk kondisi, kemudian tingkat layanan atau target penanganan, kemudian ada analisa, kemudian tadi model dan penanganan. Terus ini ada pemrograman, ya ini adalah beberapa contoh laporan terkait dengan deteriorated model tadi, pemodelan. Apabila suatu ruas jalan itu ada penanganan atau intervensi dan tidak ada intervensi. Jadi itu adalah grafik untuk membandingkan apabila suatu ruas jalan ada intervensi dan intervensi dengan model yang ada di dalam PKRMS. Terus, nah ini adalah contoh output untuk pemrograman. Jadi di dalam PKRMS kita bisa membuat program itu selama 5 tahun untuk satu ruas dengan berbagai macam skenario dan bisa di-setel per segmen, per 100 meter dan per 200 meter sesuai dengan inputting pada saat survei kondisi. Kita di dalam programming ini ada beberapa kriteria terkait dengan skenario penyelesaian satu ruas ataupun satu koridor. Jadi bisa mungkin kita menskenariokan bahwa tahun pertama itu ada beberapa segmen yang harus ditangani terlebih dahulu, kemudian segmen berikutnya bisa ditunda. Nah itu nanti ada pekerjaan yang namanya holding. Jadi itu ada di dalam PKRMS. Terus kemudian ada muncul anggaran biaya selama 5 tahun tersebut dari skenario program yang kita bikin. Kemudian juga otomatis akan mengeluarkan data-data peta garis atau strip map. Ini sebenarnya ada 7 lapis yang bisa kita tampilkan terkait dengan tipe perkerasan, lebar perkerasan, kemudian kondisi saat survei, kemudian kebutuhan penanganan dan program yang akan ditangani di tahun yang akan datang. Terus, jadi ini juga sama, ini adalah laporan yang ada di dalam PKRMS, strip map. Terus, saya kira, nah ini juga tadi gunanya quantum GIS itu adalah untuk penyajian peta spasialnya terkait dengan peta kondisi jaringan jalan maupun peta penanganan ruas jalan. Ini ada contoh aja yang sudah bisa ditampilkan. Kemudian lanjut. Nah ini adalah sebelumnya Mas. Jadi, nah ini adalah pengembangan terbaru untuk mengakomodir kebutuhan DAK. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk membuat
fitur terkait dengan survei DAK, terkait survei dengan survei distress index ya. Kita coba sudah masukkan fitur-fitur yang diperlukan baik untuk survei DAK maupun jenis pelaporannya atau analisis SDI bina marganya. Kebetulan ini sudah tahap akhir, sudah selesai untuk mengakomodir kebutuhan survei DAK, sehingga di dalam SE itu disampaikan bahwa secara bertahap mungkin nanti harapannya PKRMS bisa menjadi tool untuk pemrograman jalan daerah secara nasional. Terus lanjut. Nah, ini sebenarnya kebutuhan data saya kira sama setiap survei, ini alat datanya saya kira sama dengan survei-survei yang lain, ada data DRP, survei inventarisasi, survei kondisi, survei lalu lintas, kemudian data masukannya adalah data DD1, data ruas jalan berdasarkan SK gubernur maupun bupati yang terbaru yang masih berlaku. Kemudian terus saya kira ini sama untuk setiap survei kondisi jalan, saya kira masing-masing tidak akan berubah. Kemudian terus 1 menit terakhir Pak. Siap. Kemudian untuk perangkat survei kita sebetulnya karena bersifat sebenarnya survei kita itu bersifat mobile, jadi semua form-form yang bersifat analog itu sudah kita transfer ke dalam form yang bersifat digital. Jadi yang kebutuhan utama itu sebenarnya alat mobilitas, yaitu mobil survei, kemudian GPS, kemudian laptop atau tablet, dan satu untuk pengambilan picture itu kita ngambil BlackView, pakai BlackView untuk mengcapture video dan foto. Terus saja. Ini akan kami tampilkan contoh-contoh terus form-form survei yang sudah dikembangkan di dalam PKRMS. Ini adalah terus saja mengingat waktu terus. Nah, ini adalah contoh tampilan dari tablet PKRMS. Jadi ada inventarisasi jalan berupa untuk perkerasan maupun non perkerasan. Ini sudah dalam form tablet. Terus Mas, terus. Jadi untuk inventarisasi saya kira kita mendata tipe dan lebar perkerasan, tipe dan bahu. Ini adalah data kondisi jalan untuk inputting di dalam PKRMS sesuai dengan jenis perkerasan yang akan disurvei. Jadi untuk terus saja, nah ini adalah tablet survei kondisi, kemudian ini adalah bisa dipakai untuk pengganti form analog. Sebenarnya itu terobosan PKRMS, semua form survei analog itu sudah dipindah ke dalam form survei digital. Dan semuanya bersifat given, tidak mengisi secara manual, tapi bersifat pilihan. Di dalam itu tinggal kita milih nilai-nilai atau deskripsi yang sesuai dengan form analog. Terus ini survei lalu lintas saya kira sama. Nah, ini adalah tool untuk analisis programming dan budgeting. Jadi kita juga menggunakan analisis anggaran tak terbatas maupun analisis anggaran yang terbatas. Jadi nanti ada skenario-skenario untuk membuat prioritas penanganan apabila dengan anggaran yang terbatas. Jadi mungkin nanti dibikin semacam long list, kemudian ada short listnya lah. Short listnya itu mungkin disesuaikan dengan apa? Kalau ke depan mungkin bisa disesuaikan dengan kawasan strategis nasional. Jadi kita berpijak pada koridor penanganan koridor menuju kawasan strategis nasional. Sama tadi yang disampaikan oleh Pak Vito. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kaitan dengan overview PKRMS. Mudah-mudahan PKRMS bisa dipahami dan dimengerti bahwa ini adalah suatu tool yang akan dipakai di dalam sistem pemrograman jalan daerah terutama di Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Saya kira itu, terima kasih. Apabila
ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Saya kira cukup demikian Pak Yayan, terima kasih. Terima kasih Pak Afi, Pak Hatta, dan Pak Femri yang telah memaparkan mengenai PKRMS, yang sifatnya pengenalan mengenai PKRMS. Ya, persis seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal bahwa IRMS dan versi 3 dan PKRMS adalah merupakan alat bantu di dalam pengambilan keputusan manajemen aset untuk jaringan jalan baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Sesi ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Sampai saat ini kami menerima satu pertanyaan yang terkait dengan materi topik terakhir, yaitu dari Pak Ilham Halik, yang beliau bertanya, apakah PKRMS ini bisa dipakai selain survei untuk kegiatan PHJD, juga untuk kegiatan lain, misalkan kegiatan APBN, DAK misalnya Pak. Itu pertanyaan dari Pak Ilham Halik. Silakan Pak. Boleh izin Pak, atau mungkin Pak Afi? Kalau Bapak, saya juga siap menjawab Pak. Terima kasih. Ya. Baik Pak, mungkin nanti Pak Hatta bisa menambahkan. Jadi secara prinsip memang tujuan daripada PKRMS ini lebih kepada sebagai tools agar juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh teman-teman di pemerintah daerah yang memang membawahi terkait dengan perencanaan pemrograman penanganan jalan. Jadi tidak hanya untuk yang PRIM dan PHJD yang sekarang sudah menggunakan, namun juga ke depan diharapkan bisa juga digunakan oleh teman-teman dalam pemrograman baik untuk terkait dengan DAK maupun terkait dengan sumber pembiayaan lainnya. Jadi lebih ke tata cara survei maupun tata cara program maupun budgetingnya. Mungkin itu Pak Yayan atau Pak Hatta atau Pak Febri mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sekedar tambahan aja Pak, sesuai dengan pembahasan kami dengan PFID, memang sudah ada rencana PKRMS ini dengan adanya surat edaran Dirjen Bina Marga yang dikeluarkan Desember 2021 akan dimasukkan ke dalam SE Menteri tentang operasi prosedur atau petunjuk operasional dari DAK Pak. Apakah nanti menjadi petunjuk operasionalnya DAK 2022 atau 2023, ini kami sedang koordinasikan dengan PFID. Pada prinsipnya Pak, PKRMS ini bisa dipakai untuk semua program yang ada di daerah tersebut Pak, karena dia akan menggambarkan semua prioritas penanganan untuk pemeliharaan rutin, ruas mana saja, berapa biayanya, plus pemeliharaan istilahnya rutin plus atau backlog minor works, dan yang berikutnya adalah berkala, dan paling tinggi adalah rehabilitasi. Jadi PKRMS ini bukan untuk mendefine jalan baru Pak ya, paling maksimum adalah rehabilitasi dengan pelebaran untuk menuju standar. Nah, pengalaman kami di PRIM dan PHJD, contohnya yang di NTB, itu mereka juga sudah menggunakan PKRMS, bahkan itu bisa menjadi acuan pada saat itu ada penjelasan atau tanya jawab dengan DPRD. Kenapa ini menjadi utama untuk misalnya program PRIM, atau mungkin ini utama untuk program APBD yang lainnya, itu mereka akan lebih mudah untuk menjelaskan karena datanya lengkap, perlu ditelusuri detailnya, termasuk kondisi jalan dan roadmap-nya, strip map-nya itu bisa disampaikan ke Dewan, sehingga akan mereka mudah mengerti kenapa ini menjadi prioritas. Dan itu pengalaman di daerah juga sama, kebanyakan itu mereka lebih mudah untuk menjelaskan kepada pimpinannya dan termasuk Dewan. Jadi harapan kami Pak, nanti kalau PKRMS sudah di roll out di seluruh daerah untuk provinsi kabupaten, targetnya 5 tahun, itu nanti semua program akan mengacu pada PKRMS, sehingga nanti akan ada universal planning programming. Dan nanti memang data dari PKRMS ini juga akan di-capture oleh Dirjen Bina Marga, karena akan menjadi database yang ada di Dirjen Bina Marga untuk kondisi, inventory, dan historical program. Sedangkan kami dari Kiat, memang tahun ini kami masih mensupport untuk training untuk PKRMS ini, dan itu memang training untuk PKRMS itu memerlukan 3 hari Pak, dan nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa roll out untuk training PKRMS, sehingga semua daerah bisa lebih mengerti isi detailnya Pak. Demikian Pak dari kami, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Afi dan Pak Hatta.
Saya lihat ada Pak Alimur Puserbumi. Silakan Pak Alimur. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin untuk menanyakan terkait program manajemen untuk penanganan jalan ini. Tadi kita sudah mengenal IRMS untuk manajemen penanganan jalan nasional dan PKRMS untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten. Nah, kebetulan saya adalah dari PUPR Kota Bogor, Pak. Saya ingin menanyakan kalau untuk jalan kota, programnya untuk manajemen penanganan jalan itu apa ya, Pak? Karena kami tertarik dan saya sudah tertarik dengan program PKRMS ini. Saya sudah pernah coba tanya-tanya ke bagian pemrograman jalan, bina teknik, ke bagian jalan daerah. Mereka mengatakan masih belum ada untuk jalan kota gitu, Pak. Apakah PKRMS ini bisa diadop untuk jalan kota? Dan apakah kalau memang bisa diadop, di mana kami bisa mendapatkan program tersebut? Gitu. Terima kasih banyak, Pak. Mohon izin Pak Afi kalau boleh jawab. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Afi. Jadi Pak Alimur dari Kota Bogor. Selama ini Pak ini ya saya mau kan ya. Ini Pak. Dokter kan sampai 4 tahun, dia sampai S2. Iya, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Dia sampai S2 di ini. Bisa di-mute Pak. Di-mute panitia. Oke, makasih. Jadi saat ini memang masih dalam pengembangan Pak yang disebut CRMS, jadi City Road Management System. Ini sedang dikembangkan dengan bantuan dari JICA, Pak. Nah ini kemarin itu dirintis oleh Pak Dedi, waktu itu masih di PFID. Nah sekarang diteruskan oleh Pak Yoyo di PFID juga. Dan nanti pada saat sudah selesai Pak, nanti dari PFID juga akan menyampaikan CRMS ini bisa dipakai untuk planning programmingnya untuk perkotaan, Pak. Yang otomatis saya juga akan melalui Dijen Bina Marga, Pak, selaku lead sektor untuk peraturan dan norma dan standar, Pak ya. Nah, memang kalau kita pakai untuk kota, Pak ya, pakai PKRMS nggak cocok, Pak, karena untuk kota itu banyak variabelnya, Pak. Ada variabel untuk side friction, kemacetan, intersection, Pak ya. Sehingga karakteristik dari data masukan untuk programnya kota lebih complicated dan berbeda, Pak. Jadi nanti mohon tunggu, Pak. Nanti mudah-mudahan saya juga akan menanyakan lagi ke PVD apakah bisa selesai tahun ini, Pak. Kalau bisa selesai tahun ini ya insya Allah nanti dengan support dari Bina Marga mungkin bisa kita roll out bersama JICA dan PVD tahun depan, Pak. Demikian Pak dari informasi dari kami. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Alimur. Saya lihat Pak Marsudi angkat tangan, Pak. Mau bertanya, Pak Marsudi? Kalau diizinkan Pak Yayan, mungkin kalau ada yang lain silakan yang lain dulu. Mohon singkat, Pak ya. Boleh Pak Yayan, diizinkan? Ya, nggak ada lagi soalnya, Pak. Ya. Oke, baik, makasih Pak. Saya ke Pak Febri, Pak Febri. Pak Febri tadi sempat menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan di jalan provinsi kabupaten itu rata-rata 40 juta ya Pak ya, per kilometer gitu. Nah pertanyaan saya gini Pak, apakah biaya ini ya secara generik di dalam runningnya PKRMS itu sama di seluruh wilayah provinsi kabupaten se-Indonesia, atau di dalam runningnya itu berdasarkan besarnya biaya per ruas dan per wilayah masing-masing daripada kabupaten atau provinsi. Baik. Langsung Pak? Maka. Oke. Jadi tadi saya sebutkan bahwa nilai 40 juta per kilometer itu di dalam RUC, Pak, Reference Unit Cost, untuk reimbursement terkait dengan pelaksanaan pembelian rutin di program PRIM dan PAJD. Terkait 40 juta itu memang sudah dicobakan, itu setahun minimal 3 kali, Pak.
minimal 3 kali. Kemudian terkait apakah sama semua, itu tergantung kepada medannya, Pak. 40 juta itu untuk medan yang klasifikasinya datar, Pak. Kalau medannya berbukit atau gunung, tentu nilainya lebih mahal. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk pemrogramannya sendiri, memang untuk rutin maintenance dan rutin kondisi itu kalau di PKRMS memang diprioritaskan pertama, Pak. Jadi kita memenuhi kebutuhan untuk RM dan RK dulu, baru kita bicara terkait dengan major work yang lain. Itu. Nah, kalau bicara kalau itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin Pak Atta mau menambahkan, monggo Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sekedar menambahkan aja penjelasan tentang RUC Pak Marsudi dan teman-teman lainnya yang kita sebut reference unit cost atau nilai acuan pekerjaan Pak. Itu memang bisa sampai ke level kabupaten Pak. Kalau mau inputnya datanya dari kabupaten itu juga bisa. Jadi saat ini kita di PMM baru sampai level provinsi karena data yang kita minta adalah di provinsi. Nah ini softwarenya sudah ada Pak untuk menghitung RUC untuk baik rutin atau rutin kondisi atau backlog minor works, periodik sampai ke rehabilitasi Pak. Itu sudah ada. Itu bisa menjadi acuan nanti untuk masukkan nilai pekerjaan yang akan diinput di dalam harga satuan di PKRMS Pak. Jadi kalau memang ada daerah yang menghendaki sampai ke detail kabupaten bisa Pak. Dan tetapi kami karena kemarin untuk bisa tidak terlalu banyak tabel, kita akhirnya hanya sampai ke tingkat provinsi Pak. Jadi manualnya sudah siap Pak dari kami, dari Kiat. Nanti akan kami berencana mungkin dalam bulan April ini kami submit ke Bintek Pak. Ada 3 manual Pak, manual untuk perhitungan RUC, reference unit cost, manual untuk verifikasi Pak, dan yang ketiga adalah manual untuk penilaian teknis mutu Pak, yang kita sebut technical assessment. Nah itu 3 manual ini sudah siap. Nanti kami akan sampaikan ke Bintek untuk bisa nanti direview dan kalau memang dimungkinkan nanti juga akan diminta ada approval melalui apakah dalam bentuk manual atau SOP Pak. Demikian Pak dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hatta, Pak Pemri, Pak Api. Terima kasih Pak Hatta. Dan juga terima kasih pada para pembicara. Kita akan selesaikan sesi keempat ini. Tadi dari keempat materi kita lihat bahwa ya RMS versi 3 maupun PKRMS sebagai alat bantu di dalam pembuatan keputusan memerlukan dukungan data yang baik serta dukungan manajemen data yang baik. Ya. Karena tanpa data yang baik dan tanpa data manajemen data yang baik itu tidak akan sustainable, tidak akan sustain. Bapak dan Ibu peserta webinar yang terhormat, alhamdulillah kita telah menyelesaikan agenda pembahasan hari ini yang mencakup 2 alat bantu pengambilan keputusan dalam manajemen aset jaringan jalan yaitu RMS versi 3 dan PKRMS. Yang mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan juga kepada semua peserta webinar yang telah